Lukas namanya, seorang remaja tampan keturunan Jerman yang memilih diam membisu selama bertahun-tahun sejak kematian sang ibunda dalam tragedi kebakaran di kediaman mereka di salah satu lembah pegunungan Alpen. Ayahnya, Keller, adalah seorang penjaga hutan dan setiap hari bekerja mengawasi hutan dan kadang-kala membuat pagar kayu di sekitar pekarangan rumah mereka. Sementara Denzar, rekan sesama penjaga hutan yang tinggal sendiri di rumah besarnya. Dia adalah seorang penjaga hutan yang punya pengalaman banyak soal burung elang, si pemangsa yang paling ditakuti binatang hutan. Sebagai anak remaja, Lukas seharusnya melewati masa-masa menyenangkan seperti remaja yang tinggal di kota. Sayangnya, Lukas tinggal di hutan dan alam liar adalah jalur lintasannya sehari-hari. Dia memang selalu tampak membisu saat bersama Keller ayahnya. Namun, dia merasa bebas ketika berada di tengah hutan. Bekas rumah mereka yang terbakar dan tampak hanya sebuah gubuk reot yang tak layak huni kerap menjadi persinggahannya, menyendiri dalam kesunyian alam. Di sisi lain hutan tersebut, sebuah kisah kehidupan baru dimulai. Sepasang elang yang baru saja menyambut kelahiran kedua hati mereka. Mereka adalah calon pangeran yang akan menggantikan sang ayah kelak. Mereka masih begitu lugu dan belum mengenal tentang apa itu hidup. Di atas tebing itu, mereka masih terus dilayani sebagai bayi kecil yang belum bisa melakukan apa-apa, dan ketika saatnya tiba, mereka bahkan akan memerankan hal serupa. Ya, ketika sayap mereka tumbuh dan cakar mereka kuat untuk berburu mangsa di bawah sana. Kisah Lukas dan kedua calon pangeran itu tampaknya memang sengaja terjadi secara bersamaan. Sebuah cerita pasti dibentuk dari beberapa peristiwa dan klimaks yang membawa kisah pada akhir cerita. Dan mungkin kisah di atas adalah awal dari kisah lain yang sedang berjalan. Di dunia elang, persaingan adalah hal yang mutlak yang akan selalu terjadi. Setiap elang yang merasa punya kekuasaan di wilayahnya akan berjuang mempertahankan posisi itu ketika elang pemburu lain hadir. Tak heran bila sesama elang akan bertempur mati-matian demi kehormatannya, baik hidup ataupun mati. Dan sayangnya, sang ayah dari kedua bayi mungil tersebut bernasib malang. Hukum alam telah membuatnya harus mengakhiri hidup dengan cara yang begitu menyedihkan. Dia bertaruh dan dia kalah. Kematian tak pernah jauh dari akhir sebuah pertempuran. Sang ibu tahu bahwa dia akan membesarkan kedua anak itu secara sendirian, sampai salah satu di antaranya menjadi raja menggantikan sang ayah. Tak ubahnya seperti manusia, hewan sekalipun tahu tentang kekuasaan dan kehormatan. Itu sebabnya mereka bahkan dituntut menjadi gagal perkasa dan menjadi pemburu yang handal. Kedua bayi elang tumbuh dengan cepat. Sayap dan cakarnya mulai terbentuk. Sebagai saudara, keduanya bahkan kerap bertengkar, saling mematuk dan menyerang. Sang ibu berpikir bahwa sudah waktunya memilih salah satu di antara mereka menjadi raja. Pengorbanan besar pun harus dilakukan, yaitu merelakan salah satu di antara mereka yang terusir dari sarang. Di atas tebing itu, keduanya saling serang, hingga akhirnya bayi elang yang paling lemah kalah dan tercampakkan dari sarang. Terjatuh dari tebing yang begitu tinggi, seharusnya menjadi akhir dari kisah sang bayi elang yang malang. Tetapi kisah ini tampaknya masih terus berlanjut. Si anak elang survive, bangkit, meski mengerang karena tak lagi bisa bertemu saudara dan ibunya di atas sana. Sore berganti menjadi malam, sayap dan cakarnya masih lemah belum sanggup melindunginya dari bahaya kehadiran binatang buas. Ia ketakutan dan menangis. Sekali lagi, si anak elang yang malang akhirnya mampu melewati malam tanpa serangan bahaya dari pemangsa lain yang siap mengintai kapan saja. Malam berlalu dan pagi pun tiba. Dia merasa mulai kelaparan. Tak lagi ada sang ibu yang membawakannya makanan seperti biasanya. Sementara di bawah itu, di daratan itu, dia siap menjadi pemangsa ataupun dimangsa bagi binatang lain. Dan lagi-lagi, kisah si bayi elang belum berakhir sampai di sana. Dan tiba saatnya, ketika Lukas dan anjingnya yang bernama Scout berjalan-jalan ke hutan. Scout tampak terkejut menemukan bayi elang yang meringkuk ketakutan. Naungannya membuat Lukas segera bergegas. Betapa takjubnya ia menemukan seekor bayi elang yang terdampar sendirian. Dengan penuh kasih, Lukas mengangkatnya dan membawanya pulang.
Begitulah kisah pertemuan Lukas dan sang bayi elang. Sejak hari itu, dia merawatnya dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan sang ayah. Lukas begitu menyukai si bayi elang. Dia bahkan tahu mengapa dia terusir dari sarang dan harus melalui jalan hidupnya sendiri. Lukas tahu bahwa si bayi elang adalah korban dari kebrutalan saudaranya di atas sana. Dia pun bertekad untuk membesarkan si bayi elang hingga beranjak dewasa. Sejak itulah, Lukas menamakan si anak elang bernama Habel. Lukas dan Habel kini begitu akrab. Sayap Habel semakin hari semakin melebat dan tumbuh sempurna. Lukas berpikir, sudah waktunya mengajarkan Habel terbang dan berburu. Sementara di atas tebing sana, Kain, saudara Habel, semakin kuat dan perkara. Sang ibu sudah melatih dan mengajarkannya tentang hidup menjadi elang dewasa yang perkasa dan kuat. Kain memang sudah tumbuh menjadi demikian. Berkat pengalaman Danzer dengan burung elang, dia mengajarkan Lukas tentang cara melatih Habel terbang dan berburu. Kesabaran dan kerja keras Lukas akhirnya membuahkan hasil. Kini Habel sudah mampu mengapakkan sayap untuk terbang. Sensasi terbang bagi Habel ternyata menyenangkan. Hingga akhirnya ia mencoba menikmati alam liar dengan kepakan sayapnya. Ia meninggalkan Lukas, sahabat yang sudah membesarkannya dengan penuh kasih. Kepergian Habel membuat hidup Lukas merana. Tak ada lagi Habel yang kerap menjadi teman berbicaranya. Ia seperti kosong dan takut. Di satu sisi, dia mencemaskan keselamatan Habel. Di luar sana dan di sisi lain, Lukas takut dengan ancaman Kain saudaranya yang kini menjadi raja di wilayahnya. Kepergian Habel tentu saja bukan akhir dari kisah ini. Kisah kebungkaman Lukas kepada sang ayah bahkan masih belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Hubungan ayah dan anak itu bahkan menjadi kecemasan seorang Danzer. Dia berharap suatu hari Lukas memilih untuk mengampuni dan berdamai dengan sang ayah yang hidup dalam kesepian. Rasa sayang Lukas terhadap Habel melebihi dari segalanya. Ia menemukan bahagia ketika bersama Habel, dan hal itu tak lagi terjadi. Sejak burung elang tersebut belajar dan terbang menjadi liar, dia merasa dan terus menjaga harapan bahwa Habel akan kembali menemuinya kembali. Habel terbang di udara, terbang dan terbang semakin tinggi, mengarungi satu lembah ke lembah yang lain. Tak hanya itu, ia juga mendorong dirinya belajar berburu. Dia mencoba dan terus mencoba, walau bahkan bahaya hampir merenggutnya. Habel tampak putus asa dan merasa bahwa dia sudah terlalu lama meninggalkan Lukas. Dan saat itulah, dia kembali. Habel memamerkan kebolehannya terbang kepada Lukas. Dia tahu bahwa sahabatnya itu akan merasa bangga. Setiap kisah pertemuan akan selalu disisipi dengan perpisahan yang memilukan. Begitu juga dengan persahabatan yang terjalin antara Lukas dan Habel. Danzer meyakinkan Lukas bahwa sudah waktunya memberikan Habel kebebasan menjadi jati dirinya sendiri. Dan sudah waktunya bagi Lukas membiarkan Habel menulis kisah hidupnya sendiri. Dan ucapan Danzer adalah ucapan yang begitu menyayat hati Lukas. Meskipun pada kenyataannya, dia harus melakukan dan merelakan hal itu. Masa perpisahan pun telah tiba. Sebagai seekor burung, Habel tentu tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Meski ada rasa kesedihan yang terpancar di sana, sebagai seekor burung elang, dia tetap punya naluri. Dia tahu dan mengenal Lukas dan betapa besar rasa cinta yang terjalin di antara mereka. Namun sebagai pemburu, dia harus memenuhi takdir alam untuk hidup dalam kebebasan dan berjuang dalam tantangan alam. Musim semi berganti menyambut musim salju yang membuat cuaca dan suhu begitu ekstrim. Lukas hanya bisa mendekap di rumah. Tak ada hal berarti yang mampu dilakukannya
selain merasakan kerinduan yang mendalam kepada Habel. Seperti sebelumnya, Lukas percaya bahwa dia pasti akan bertemu Habel kembali. Sementara Habel di luar sana, di antara pegunungan, tebing, hutan, dan sungai yang diselimuti salju, harus berjuang untuk bertahan hidup. Habel bahkan kerap gagal mendapatkan mangsa ketika berburu. Suhu yang begitu dingin dan cuaca yang tak menentu membuatnya kesulitan untuk terbang. Dan mencengkeram mangsa, ia hampir putus asa. Musim salju tak membuat Habel menyerah dengan hidup. Ia tetap bertahan. Bahkan kali ini, ia kembali ke tempat di mana ia dilahirkan. Dia ingin membuat perhitungan dengan saudaranya yang bernama Kain, yang bahkan jauh lebih perkasa dan kuat darinya. Dancer menyadari satu hal dari kisah hubungan bersaudara ini, bahwa harus ada akhir dari sebuah kisah yang belum usai. Dan Habel memilih akhir kisah yang indah, dengan melupakan masa lalunya yang tak mengenakan ketika Kain mencampakkannya. Habel akhirnya berdiri sebagai pemenang. Sementara Lukas dan Keller berdamai dan terwujud berkat Habel. Pengorbanan Lukas terhadap Habel membuahkan perdamaian yang manis dengan sang ayah. Untuk pertama kali, sang ayah mendengar ucapan Lukas tentang Habel. Sang ayah menyadari bahwa Lukas yang terluka begitu lama ternyata telah menemukan kebahagiaan dari Habel, sahabat yang selalu dia rindukan. Di pelukan sang ayah, Lukas menyadari kasih Keller yang begitu mendalam. Sebuah masalah kadangkala harus terjadi agar pintu perdamaian bisa terbuka. Beberapa tahun setelah peristiwa itu, Lukas masih saja menanti kembalinya Habel. Di suatu ketika, saat dia dan sang ayah tengah mencari kayu, Lukas merasakan bahwa Habel akan datang. Setiap kali dia pergi, dia tak pernah lupa membawa sarung tangan yang digunakannya ketika melatih Habel terbang. Namun kepercayaan Lukas justru dianggap tidak masuk akal oleh sang ayah. Karena baginya, Habel pasti sudah tak ada lagi. Hingga dia menyaksikan sendiri bahwa keyakinan putranya benar-benar nyata. Lihat, aku menemukannya, kata Lukas. Tidak, dialah yang menemukanmu, ucap sang ayah. Kita saling menemukan satu sama lain, lanjutnya. Itu adalah waktu yang tepat bagi Lukas untuk menyampaikan perpisahan untuk Habel. Dia lalu melepaskan gelang yang pernah dikenakan di kaki kiri Habel. Apa yang kau lakukan? Tanya sang ayah. Membebaskan Habel. Sudah waktunya dia bebas, ucap Lukas. Lalu Lukas merentangkan tangannya dan berkata, Habel, sekarang kau bebas. Habel pun terbang tanpa ragu dan menjalani kehidupan baru. Sejatinya sebagai raja pemburu perkasa, penguasa lembah dan tebing. Ada 3 hal penting isi dalam film ini, yaitu 1. Persahabatan, 2. Pengampunan, dan 3. Kebebasan. Kisah ini menyampaikan pesan tentang ketiga hal ini dengan sangat kuat dan dengan cara yang bisa dibilang elegan. 1. Persahabatan. Digambarkan tentang pengorbanan Lukas untuk Habel yang merupakan seekor burung elang yang dirawatnya dari kecil. 2. Pengampunan, yang digambarkan dalam penyelesaian kisah antara Habel dan Kain, maupun Lukas dan Keller atau ayah dari Lukas. Sementara hal kebebasan, di saat Lukas memberi Habel memperoleh kebebasan yang diperlukan pengorbanan yang begitu besar dari Lukas.